Resmi, official drawing Piala Dunia U20 akan digelar di Bali pada 31 Maret 2023. 3 pemain naturalisasi dipastikan tak ikut Piala Asia namun Piala Dunia U20. Dikeroyok 3 pelatih Eropa, Teko muncul sebagai pembela Sinteyong. Viral video calon ketua umum PSSI Lanyala Mataliti berjanji berikan 1 miliar. Yunus Nusi tak ingin ada praktik politik uang di Kongres luar biasa PSSI. Official drawing grup Piala Dunia U20 2023 dipastikan akan digelar di Taman Wirdi Budaya Art Center Denpasar, Bali pada 31 Maret 2023. Kepastian ini disampaikan oleh Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Bali dan Natenaya. Kita ketahui 2023 ini Indonesia menjadi tuan rumah olahraga berskala internasional, yaitu FIFA U20 World Cup Indonesia 2023. Dan Provinsi Bali sebagai salah satu kota tuan rumah dari penyelenggaraan event tersebut. PSSI saat ini tengah memproses naturalisasi 3 pemain muda keturunan asal Belanda. Mereka adalah Iver Jenner, Justin Hubner, dan juga Rafael Struijk. Melihat tahap proses naturalisasi, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan memastikan 3 pemain ini belum bisa bergabung di ajang Piala Asia U20 2023. Lantaran saat ini masih ada sejumlah tahapan proses naturalisasi. 3 pemain naturalisasi tersebut diproyeksikan untuk memperkuat timnas U20 di ajang Piala Dunia U20 2023 bulan Mei mendatang, di mana Indonesia bertindak sebagai tuan rumah. Gelandang timnas U20 Indonesia Arkan Fikri bicara soal perkembangan di pemusatan latihan atau TC skuad Garuda Nusantara. Melakoni TC panjang ini, Arkan Fikri mengaku sudah terlihat perbedaan. Menurutnya, sesi latihan intensitas tinggi di pekan pertama sudah mulai berpengaruh kepada fisik pemain. Tidak hanya itu, perkembangan ini juga dirasakan hampir semua rekannya di tim. Kondisi kita secara pribadi dan juga tim baik, kata Arkan Fikri dari kanal YouTube PSSI. Pelatih Bali United Stefano Cukura muncul sebagai pembela Sinteyong dari hujan kritik mengenai training camp timnas Indonesia. Tercatat 3 pelatih dari Persib Bandung, Persija Jakarta, dan juga PSM Makassar membuli Sinteyong dengan perkataan maupun tindakan. Di tengah segala kritik pedas yang dilayangkan kepada Sinteyong, Teko mempunyai pandangan sepaham dengan Sinteyong. Saya pikir coach Sinteyong harus sangat serius di sana buat persiapan tim dia, kata Stefano Cukura. Pelatih Bali United Stefano Cukura angkat bicara mengenai Sinteyong yang dikeroyok 3 pelatih klub Liga 1 mengenai timnas Indonesia U20. Teko berpendapat, timnas U20 memerlukan persiapan ekstra karena akan tampil di ajang prestisius di kandang sendiri, yakni Piala Dunia U20 2023. Sementara itu, Teko sama sekali tidak pernah memainkan pemain U20 di Liga 1 musim ini. Pemain termuda yang diturunkan Teko pada musim ini adalah bek tengah Komang Triarta yang sudah berusia 21 tahun. Saat Luis Milla perlahan melunak dan juga melepas pemain ke timnas Indonesia U20, Thomas Doll terlihat tetap keras kepala. Persib besutan Luis Milla mempunyai 3 nama terpanggil, dengan hanya 2 pemain yang masih ditahan. 2 pemain terpilih tersebut yakni Kakang Rudianto dan juga Ferdian Syahcecep, yang dibawa ke laga tandang melawan Bali United 10 Februari 2023. Adapun 1 pemain yakni Robby Darwis sudah dipersilahkan bergabung di timnas U20 di Jakarta. Calon Ketua Umum PSSI Lanyala Mataliti menjadi perbincangan di media sosial karena videonya yang menjanjikan uang 1 miliar rupiah kepada voters yang berasal dari Asprov. Terkait dengan subsidi sebesar 1 miliar rupiah tersebut, Lanyala juga sudah menandatangani perjanjian di atas materai dengan para Asprov PSSI. Sementara di media sosial, video yang merekam detik-detik pernyataan Lanyala Mataliti tersebut memang menjadi viral dan diperbincangkan banyak pihak. Yunus Nusi berharap filosofi sepak bola dipraktikkan oleh para peserta Kongres Luar Biasa atau KLB PSSI yang akan digelar di Jakarta 16 Februari mendatang. Ia juga tak ingin ada praktik politik uang. Yunus Nusi pun berharap tidak ada kandidat yang menggunakan politik uang untuk melicinkan jalan terpilih sebagai ketua umum atau wakil ketua umum PSSI yang baru. Jika ada kandidat yang demikian, ia mengatakan ada komite pemilihan dan juga ada komite banding yang mengatur serta memiliki kewenangan untuk menindak perbuatan tersebut. Sekjen PSSI Yunus Nusi menanggapi keriuhan jelang KLB PSSI yang bakal digelar pada 16 Februari 2023. Salah satu penyebabnya adalah janji Lanyala Mataliti yang akan menggelontorkan uang 1 miliar rupiah kepada Asprov. Yunus Nusi menanggapi keriuhan itu dengan singkat. Dia menyatakan menyerahkan sepenuhnya penilaian tersebut kepada para Asprov. Silakan tanya kepada mereka siapa yang menjanjikan, siapa yang berkampanye,
Siapa yang menyampaikan visi misi, biarlah Asprof, klub yang akan menilai siapa yang pantas memimpin PSSI, kata Yunus Nusi. Menpora Zainuddin Amali memberikan ungkapan apresiasi untuk Muhammad Iryawan. Amali menyebut Muhammad Iryawan akan selalu menjadi bagian dari sepak bola Indonesia, meski sudah tak lagi menjadi ketua umum PSSI. Menurut Menpora Zainuddin Amali, Muhammad Iryawan berkontribusi cukup besar pada persepak bolaan nasional, salah satunya mengangkat peringkat Indonesia di FIFA dari posisi 179 menjadi 151. Ia pun meminta Muhammad Iryawan untuk tetap berkontribusi membangun sepak bola nasional meskipun nantinya tidak lagi menjabat sebagai ketua umum PSSI. Kalteng Putra FC memastikan akan memilih Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjadi Ketua Umum PSSI dalam pemilihan pengurus baru melalui Kongres Luar Biasa pada 16 Februari 2023. CEO Kalteng Putra FC Agustiar Sabran melalui wakil CEO Kalteng Putra FC Rahmat Nasution Hamka yang langsung bertemu Erick Thohir di Bali Sabtu 11 Februari 2023 menuturkan bahwa insan persepak bolaan nasional seharusnya mengucapkan terima kasih kepada Erick Thohir karena bersedia mengambil tanggung jawab sebagai Ketua Umum PSSI. Pemain berdarah Batak Joseph Ferguson Simatupang beberapa tahun lalu jadi sorotan pecinta sepak bola nasional. Sekitar tahun 2019, nama Joseph Simatupang terpantau publik sepak bola Indonesia karena tercatat bermain di tim U19 Blackburn Rovers. Kemudian pada Juli 2022, pemain yang berposisi sebagai bek kanan ini dilepas secara permanen oleh Blackburn Rovers ke Matlock yang berada di kasta ke-8 Liga Inggris. Simatupang pun tak lama bermain di Matlock, hanya dari Juli sampai Agustus 2022. Setelah itu ia bergabung ke tim amatir lainnya yakni Marine FC. Tim ini merupakan satu kasta dengan Matlock Tower. Indra Safri diharap mampu memutus kutukan medali emas SEA Games di tahun ini. Selama 32 tahun, Indonesia belum bisa memulangkan medali tertinggi di ajang tersebut. Guna membawa pulang kembali trofi tersebut, Indra Safri dinilai perlu memanggil 4 pemain senior di skuadnya untuk SEA Games 2023. Berikut para pemain yang perlu dipanggil oleh Indra Safri membela timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023. Yang pertama yaitu Witan Sulaiman 21 tahun, Egy Maulana Fikri 22 tahun, Rizky Ridho 21 tahun dan juga Ramadan Sananta 20 tahun. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares kembali mengkritik kebijakan TC Timnas U20 Indonesia dan juga Sinteyong. Bernardo Tavares kini menyoroti soal komunikasi yang dilakukan oleh tim kepelatihan Timnas U20 Indonesia. TC yang berlangsung menurut Bernardo Tavares harus ada program yang dilakukan. Sehingga menurutnya, sebagai pelatih diberi data program latihan yang dilakukan, makanan yang dimakan dan juga data performa pemain. Namun hal itu tidak ada di Timnas U20 Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia U20 Sinteyong meminta dukungan semua pihak menghadapi Piala Dunia U20 2023 yang akan berlangsung pada 20 Mei sampai 11 Juni mendatang. Sinteyong menyadari tugas berat yang dimilikinya. Namun pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu mengaku tidak bisa bekerja sendiri dan butuh bantuan semua pihak. Kita semua harus menjadi satu sehingga dapat membuatnya. Kami memerlukan perhatian, dukungan dan juga bantuan besar. Kita harus sukses, namun banyaknya kendala membuat persiapan skuad Indonesia tidaklah maksimal. Pasalnya belum sepenuhnya pemain bergabung di TC Timnas U20 Indonesia. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.